Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita diberi kesempatan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat bisa belajar bersama-sama dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan tema menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran untuk kelas 8 SMP. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Rofiqatul Hidayah, mahasiswi PAI IAIN Pekalongan. Langsung saja materi yang pertama tentang khamar. Apa itu khamar? Nah, biasa kita sebut khamar adalah minuman keras. Secara bahasa, khamar artinya menutup akal. Sedangkan secara istilah, khamar merupakan segala bentuk minuman yang memabukkan. Jadi segala bentuk minuman yang memabukkan itu disebut khamar. Tetapi tidak hanya bentuk minuman saja, bisa berupa makanan, obat-obatan, serbuk, dan lain sebagainya. Intinya segala sesuatu yang memabukkan itu disebut khamar. Apa sih hukumnya mengonsumsi khamar? Hukumnya haram dan termasuk perbuatan yang keji. Nah, mengapa haram? Karena khamar ini banyak madharatnya, banyak bahayanya. Jadi, segala sesuatu yang mendatangkan bahaya, mendatangkan kemadharatan, Allah itu pasti mengharamkannya. Sedangkan segala sesuatu yang dapat memberikan manfaat, Allah pasti menghalalkannya. Selanjutnya yaitu dalil tentang khamar dan judi. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90 dan ayat 91. Ayat 90 artinya, sungguh orang-orang yang kafir setelah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, tidak akan diterima taubatnya. Dan mereka itulah adalah orang-orang yang sesat. Selanjutnya, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 91 yang artinya, sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima dari seseorang di antara mereka sekalipun berupa emas dan sepenuh bumi, sekiranya dia hendak menembus diri dengannya. Mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang pedih dan tidak memperoleh penolong. Nah, pada kedua ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menegaskan larangannya terhadap minuman khamar dan berjudi, serta mempersembahkan kurban untuk patung-patung dan mengundi nasib atau meramal. Nah, secara tegas Allah itu melarang orang-orang beriman mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. Nah, di antaranya adalah Allah mengharamkan minuman keras atau biasa kita sebut dengan khamar. Nah, keharaman khamar ini juga ditegaskan dalam hadis Nabi. Dan hadisnya berbunyi, An Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi segala sesuatu yang memabukkan itu disebut khamar dan setiap yang memabukkan itu hukumnya haram. Selanjutnya, cara menghindari minuman keras. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah dekat kepada Allah, pasti kita itu akan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, larangan Allah ini salah satunya yaitu mengonsumsi minuman keras. Jadi kita tidak boleh mengonsumsi minuman keras karena itu termasuk larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang kedua, dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Ketika kita sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, kita sudah tahu bahwa minuman keras itu buruk, pasti kita akan menghindarinya. Terus yang ketiga, bergaul dengan orang-orang yang berakhlak baik. Nah, ketika kita gaulnya dengan orang-orang baik, orang-orang soleh, orang-orang anti narkoba atau anti minuman keras, pasti kita akan mengikutinya, akan meniru kebaikannya, kesolehannya. Jadi kita itu terhindar dari minuman keras. Terus yang terakhir, mengetahui bahaya dari minuman keras. Ketika kita sudah mengetahui bahayanya minuman keras, itu bisa merusak akal, bisa sakit-sakitan, terus kalau nggak kuat malah bisa timbulnya kematian, bisa Nah, intinya itu bisa mematikan, seperti itu ya. Hikmah dilarangnya meminum minuman keras. 1. Menjaga kesehatan jasmani. 2. Terhindar dari perilaku jahat sebagai dampak meminum minuman keras. Ketiga, mempersiapkan generasi penerus yang sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, dapat berpikir secara jernih. Nah, jadi ketika kita menjauhi dari minuman keras, itu kan pikirannya itu tidak rusak. Jadi bisa berpikir secara logis. Terus yang terakhir, dapat mewujudkan ketentraman, kedamaian, keamanan bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu judi. Apa itu judi? Judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan. Nah, jadi contoh perjudian itu seperti taruhan sepak bola, bermain remi, lotre, mengadu ayam. Nah, perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Mengapa diharamkan? Karena dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, meskipun pihak yang menang itu untung, tapi tetap haram karena merugikan salah satu pihak. Nah, lagi-lagi Allah mengharamkan segala sesuatu itu karena banyak madharatnya, banyak dampak negatifnya. Nah, di antara dampak negatif judi, yang pertama itu dapat merugikan ekonomi karena ketidakpastian usaha yang dilakukan. Yang kedua, menimbulkan kemarahan dan permusuhan dengan sesama. Yang ketiga, menghalangi zikir dan beribadah kepada Allah. Yang keempat, menjadikan orang malas bekerja. Jadi ketika sudah terlanjur puas dengan perjudian tersebut, sudah kecanduan judi karena selalu menang terus, maka ia akan malas bekerja. Dan selanjutnya dapat menghilangkan perasaan malu dan kasih sayang. Dan yang terakhir dapat menimbulkan kesedihan dan penyesalan. Materi selanjutnya yaitu tentang pertengkaran. Apa itu pertengkaran? Pertengkaran merupakan percekcokan antar dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan permusuhan. Nah, jadi ketika seseorang mengalami atau mempunyai permasalahan, itu hendaknya diselesaikan dengan cara yang damai, dengan jalan damai, sehingga tidak terjadi pertengkaran. Nah, pertengkaran ini dapat mengakibatkan kesedihan, kegelisahan, dan penyesalan di kemudian hari. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sangat membenci terjadinya pertengkaran, baik itu sesama umat muslim maupun umat lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 103 yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu pada masa jahiliyah itu bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya.
Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. Nah, dalam surat ini kita itu tidak boleh bercerai-berai, tidak boleh bermusuh-musuhan, tidak boleh bertengkar dengan orang lain. Nah, jadi kita itu harus menghindari pertengkaran, karena pertengkaran ini termasuk perbuatan yang tidak baik. Bagaimana cara menghindari pertengkaran? Nah, cara menghindari pertengkaran yang pertama, berusaha mengoreksi kesalahan dirinya sendiri. Kita itu harus introspeksi diri. Terus yang kedua, senantiasa mengingat Allah dengan mengucap istighfar. Yang ketiga, meninggalkan faktor-faktor yang dapat memicu timbulnya pertengkaran. Yang keempat, membiasakan diri untuk bersikap lapang dada dan mudah memaafkan orang lain. Yang kelima, menyadari akan timbulnya pertengkaran dan akibat buruk dari pertengkaran tersebut. Nah, yang terakhir, perbanyaklah wudhu, membaca Al-Quran, dan berzikir. Nah, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.